Adapun judul dari pembahasan video kali ini yaitu mengenai konsep manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik yang terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan peserta didik. Manajemen berasal dari kata manage atau manager yang berarti melatih kuda untuk menggerakkan kakinya. Dalam Encyclopedia of Social Science, manajemen adalah proses pelaksanaan program untuk mencapai tujuan tertentu yang terorganisir dan diawasi. Sedangkan menurut Robin and Coulter, manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan kerja agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif oleh orang lain. Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen adalah proses penggunaan keterampilan seseorang untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Selanjutnya, pengertian peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan keterampilannya melalui proses pembelajaran yang tersedia sesuai kesempatan, jenjang, dan jenis pendidikannya. Jadi, manajemen peserta didik adalah proses pengurusan segala permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari proses penerimaan peserta didik hingga pemberhentian peserta didik dari sekolah atau lulus. Adapun sebutan peserta didik ditujukan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar antara lain SD, MI, dan pendidikan dasar lanjutan yang berbentuk SMP atau MTS. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu layanan yang fokus pada pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik siswa. Dua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Tiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsinya sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Menurut para ahli, tujuan manajemen peserta didik adalah penyelenggaraan kegiatan siswa agar proses belajar mengajar di sekolah berkembang dengan lancar, teratur, dan tertib. Dengan diterapkannya manajemen peserta didik, diharapkan tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan individualitas peserta didik adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi individunya tanpa terlalu terhambat. Potensi bawaan tersebut antara lain seperti kemampuan umum, yaitu kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang tertanam pada diri peserta didik. Kemudian, fungsi yang berkaitan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah memungkinkan peserta didik bergaul dengan teman sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, fungsi yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik adalah dengan menyalurkan hobi, kesenangan, dan minat peserta didik. Hobi, kesenangan, dan minat siswa hendaknya tersalurkan karena juga dapat menunjang perkembangan pribadinya secara keseluruhan. Kemudian, fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik adalah untuk memastikan kesejahteraan peserta didik dalam kehidupannya. Kesejahteraan seperti itu sangat penting, karena dengan begitu ia akan memikirkan kesejahteraan teman-temannya. Kemudian, prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang terbagi menjadi 5 prinsip. 1. Manajemen peserta didik dianggap sebagai bagian dari arahan umum sekolah. 2. Manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan bertujuan untuk melatih peserta didik. 3. Manajemen peserta didik hendaknya berusaha mempersatukan para peserta didik dari berbagai latar belakang berbeda. 4. Manajemen peserta didik hendaknya dilihat sebagai upaya mengatur arah bimbingan peserta didik. 5. Manajemen peserta didik harus mendorong dan memajukan kemandirian peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik terdiri dari komponen-komponen tersebut. Hal tersebut akan sangat menunjang tercapainya pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif. Kegiatan manajemen peserta didik adalah kegiatan yang mempertemukan peserta didik yang berbeda keberagaman dengan mengedepankan prinsip saling menghargai. Ruang lingkup manajemen peserta didik terbagi menjadi 3. Pertama, perencanaan. 2. Pengembangan. Dan yang ketiga, evaluasi. Dalam perencanaan, ada 4 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama,
analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Dan yang keempat, orientasi. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan peserta didik terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengenai penempatan peserta didik. Peserta didik yang sudah melalui masa orientasi, selanjutnya perlu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan hasil pengamatan selama masa orientasi berlangsung. Penempatan peserta didik adalah kegiatan pengklasifikasian dengan menggunakan sistem kelas. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Aktivitas pembelajaran merupakan kegiatan utama di lembaga pendidikan. Di antaranya, pembinaan kegiatan akademik dan non-akademik. Sehingga setiap lembaga pendidikan memiliki kebebasan untuk menggunakan strategi, berbagai metode dan teknik pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi peserta didik tidak lepas dari kecukupan dan kesiapan lembaga pendidikan. Kesiapan lembaga pendidikan terutama dalam menghadapi era digitalisasi menjadi faktor penting sekaligus menunjang dalam mencapai keberhasilan akademik dan non-akademik. Evaluasi idealnya lebih menitik beratkan pada proses dengan asumsi jika prosesnya baik maka hasilnya juga akan berkualitas. Penyelenggaraan sekolah yang berkualitas harus didukung oleh tersedianya layanan siswa yang tepat dan memadai secara kualitas dan kuantitas. Ketika administrasi sekolah terus mengalami perubahan dan perkembangan, maka manajemen siswa sekolah harus melakukan inovasi sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada agar kegiatan manajemen siswa dapat menunjang terlaksananya program sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya.